Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Abdul Muhi. Seperti biasa, pada pagi ini saya akan membahas beberapa obat herbal ya, atau pengobatan herbal khusus penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke. Pada pagi kali ini ada rekomendasi obat herbal dari saya untuk para sobat, para rekan yang sedang mengalami sakit lambung ya. Karena terus terang saja ya, ini penyakit emang penyakitnya penyakit biasa sebetulnya, penyakit sejuta masyarakat Indonesia ya, yang dialami masyarakat Indonesia. Emang kalau dilihat dari penyakitnya itu penyakit lambung mah ya, istilahnya cuma sepele, tapi bagi kita yang merasakannya ini sangat luar biasa. Sepertinya penyakit tidak berbahaya, cuman hanya mengganggu saja. Sekali lagi saya tekankan, hanya mengganggu saja, membuat aktivitas kita sehari-hari itu tidak nyaman ya. Intinya kita tersiksa lah dengan penyakit ini ya. Kadang-kadang keringet dingin, pusing, kelayangan, mata buram, kemudian ya 1001 sensasi ada semua di penyakit ini. Kayak orang mau mati lah itu, intinya begitu. Oke, ada beberapa rekomendasi obat herbal dari saya. Yang pertama itu ada kunyit ya. Kunyit atau bahasa Sunda nama kayak non, karena koneng gede gitu kan. Koneng gede, atau di bahasa non ngaran teh palawijanya itu temulawak ya, yang sering sering digunakan oleh banyak minuman ya. Karena apa? Karena mengandung curcuma ya, bisa menyehatkan usus kita, lambung kita, dan alat pencernaan kita. Kemudian bagaimana sih cara kita mengkonsumsi koneng ini atau temulawak ini? Yang pertama, kalau saya dulu waktu masih parah-parahnya diparut aja. Jadi diparut ya. Jadi yang diambil itu bukan temulawaknya, tapi bedogolnya itu yang gede ya, yang di dalam itu kan, yang ada akarnya, itunya yang bagus, bukan yang di batangnya, bukan. Awas jangan salah, karena kalau temulawak itu sarinya ada di situ semua ya. Jadi kalau diparut walaupun sedikit dia berair. Berbeda kalau udah agak ke atas yang di batang itu, kalau diparut nggak ada air, makanya harus ditambah air. Itu yang kurang bagus. Jadi yang bagus itu batangnya, yang di bawah itu namanya kalau bahasa Sunda mah betinya ya, betinya yang diambil ya. Jadi diparut, ketika diparut itu biasanya sudah ada airnya, jadi nggak usah ditambah air. Kalau saya dulu ketika parah-parahnya itu mengkonsumsinya tidak setiap hari ya, di seminggu paling 2 kali ya. Karena bagaimanapun yang namanya kunyit ini ada efek sampingnya, apalagi bagi orang yang memiliki riwayat darah rendah ya, atau darah rendah gitu kan. Ini sangat, kalau berbahaya sih tidak, cuman ya itu tadi bisa mengganggu lah gitu kan. Makanya mengkonsumsinya ya, kalau saya dulu ya itu seminggu ada 2 kali sampai 3 kali paling banyak. Kemudian selain kunyit ada lagi, yaitu gambir ya. Jadi gambir ini sama sejenis umbi-umbian ya, yang jadi akar. Kemudian cara mengkonsumsinya, kalau saya dulu ketika membeli obat ini itu sudah berbentuk kapsul ya, berbentuk kapsul, sudah diracik, sudah menjadi seperti powder atau serbuk ya. Jadi kita cuman higienis, hanya istilahnya beli cuman minum aja gitu kan. Jadi sehari itu mengkonsumsi bisa 3 kali. Jadi 3 kali itu, 1 kali mengkonsumsi itu harus 2 kapsul ya, jadi 2 kapsul. Tapi alhamdulillah luar biasa itu ada efeknya gitu kan ke sayanya. Tapi kalau terus terang saja kan, ketika saya dulu mengkonsumsi gambir itu saya tidak tahu ya yang namanya gambir itu maksudnya seperti apa gitu kan. Tapi setelah telisik dari sanak keluarga, katanya dulu sering dipakai nyepah buat nenek-nenek gitu kan. Kalau dulu ada nenek-nenek yang suka pakai nyepah itu, pakai daun sirih, pakai gambir.
ketika saya buang itu pahitnya luar biasa, benar pahitnya luar biasa ya, sampai saya pun ketika buka kapsul tersebut, ketika dikonsumsi dicampur dengan air itu sampai muntah. Jadi waktu saya beli kemarin itu sudah higienis, sudah berbentuk kapsul dan tinggal konsumsi. Kemudian rekomendasi saya yang ketiga yaitu ada daun binahong. Ingat ya, daun binahong. Daun binahong ini sebetulnya banyak ya. Cuma awas jangan salah pilih ya. Karena daun binahong ini bentuknya sama dengan daun-daun yang lain. Saya juga kemarin hampir tertipu. Ketika minta di tetangga ternyata yang ada bukan daun binahong ya. Biasa kalau daun binahong mah direbus saja, jadi direbus ya. Setelah direbus gitu dihangatkan airnya kemudian diminum. Itu sehari 2 kali saja. Kemudian yang keempat itu ada apa tuh namanya? Daun babadotan. Cok basa Sunda nama daun babadotan. Coke teangan aya. Naros kakolot bareto daun babadotan seperti apa itu banyak biasanya ya. Tumbuh ya, tumbuhnya liar. Jadi gak usah nyari kemana-mana. Memang daun babadotan ini baunya luar biasa ya, ketika kita rebus itu dari asap rebus, hasil rebusnya itu udah kerasa baunya, apalagi kita meminumnya kayak bau-bau gimana gitu kan. Pokoknya kalau kita baru meminumnya itu mengkonsumsinya akan membuat kita mual. Jangan takut ya, yang namanya mual ke kita meminum obat herbal itu biasa. Karena apa? Karena ada detok dari tubuh. Ya, detok itu jadi menguras racun yang ada di dalam tubuh. Jangan takut, pokoknya intinya kita percaya sajalah dengan obat herbal ini. Kenapa? Karena obat herbal ini itu efek sampingnya kecil ya. Yang saya bilang tadi paling juga adanya di kunyit itu kan. Efek sampingnya apa? Kalau orang mempunyai darah rendah ya itu kelayangan, pusing seperti itu. Yang kelima ya, obat herbal yang saya rekomendasikan itu ada di kayu bazaka. Jadi kayu bazaka ini luar biasa ya. Kayu bazaka ini luar biasa yang membuat saya menjadi seperti sedia kala lagi, bisa aktivitas lagi, olahraga gitu kan, bisa nyetir mobil lagi jauh kemana, ke Bandung pun insya Allah bisa ya. Cara mengkonsumsi daun bajaka, kayu bajaka itu ada bermacam-macam, tergantung kita nanti belinya apa yang berbentuk teh, berbentuk serbuk atau berbentuk batangan kayu ya. Kalau untuk saya pernah kemarin mencoba yang berbentuk teh celup gitu ya, dari mentor saya. Waktu itu saya biasa sharing dulu dengan beliau gitu kan. Kang, bagaimana ini cara mengkonsumsinya? Itu mudah Kang, kayak kita minum teh aja, tapi punten katanya jangan sering-sering, biasa kita disering-seling aja. Jadi sehari konsumsi, sehari jangan, sehari 2 kali saja, pagi dan sore dan pagi dan mau tidur itu aja. Kalau yang batang gitu kan, yang batang bagaimana cara mengkonsumsinya? Sama, itu juga direbus ya, jadi 2 kali, sore sama pagi aja. Itu juga diseling-seling. Kalau kita konsumsi hari Senin, Selasa jangan, Rabu konsumsi, Kamisnya jangan begitu. Begitupun yang serutnya, ada itu yang serut itu yang lebih murah ya. Kalau emang mau nanti saya kasih tahu channel linknya nanti. Silakan ini aja komen saja di bawah ya. Nanti saya kasih tahu nomor HP beliau ya. Kebetulan beliau juga menganjurkan, tolong Kang promosikan bajaka saya, karena beliau juga dulu adalah mantan pasien penyakit asam lambung yang sekarang mengalami penyakit TB paru, tapi alhamdulillah sudah sembuh ya. Kang Rohimat namanya, sekarang sedang ada promil dengan istrinya ya. Mudah-mudahan Kang Rohimat selalu sehat, yang selalu memberi motivasi kepada kita semua. Hanya itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Silahkan nanti bisa konsultasi di bawah, karena saya bagaimanapun adalah mantan penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.